Jangan pernah mau dibohongi oleh motivator. Apalagi kalau mereka suruh lu keluar dari zona nyaman. Jangan keluar dari zona nyaman. Kenapa? Gua kasih tahu rahasianya di episode kali ini. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Masih bersama gua Andri. Episode kali ini gua mau bahas tentang motivator. Motivator yang kerjaannya adalah memotivasi, of course. Ada yang gua sebenarnya resah karena mereka tuh sering banget kalau lagi bikin seminar atau kelas gitu ya, mereka tuh sering banget menyuruh kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Yang menurut gua itu semuanya salah. Jangan pernah keluar dari zona nyaman lu. Kenapa motivator menyuruh kita keluar dari zona nyaman? Karena keluar dari zona nyaman itu tidak enak. Zona nyaman itu penuh tanda, keluar dari zona nyaman itu penuh tanda tanya. Stres, capek, berat banget, dan sometimes bisa mendemotivasi diri lu sendiri. Nah, itu yang dicari oleh motivator. Mereka pengen lu stres, mereka pengen lu capek, mereka pengen lu demotivasi karena kok gagal apa yang gue udah kerjakan, padahal gue udah keluar dari zona nyaman, gue mengejar impian gue. Itu yang mereka cari. Karena kenapa? Ya, mereka ngejualannya itu. Jualannya memotivasi. Memotivasi orang-orang yang stres, orang-orang yang mungkin gagal, orang-orang yang mungkin merasa, aduh, gue kok nggak bisa achieve impian gue, goals gue. Nah, itu kan yang mereka cari. Supaya lu datang ke seminar mereka. Itu kan yang mereka jual. Nah, terus pertanyaan sekarang adalah, kalau gitu, apa dong yang gue harus lakukan? Yang lu harus lakukan adalah jangan keluar dari zona nyaman lu. Gua lebih setuju lu itu keluar dari zona males lu. Zona males, your lazy zone. Contoh, bangun siang terus, suka terlambat. Nah, janjian jam berapa, datangnya jam berapa. Bermalas-malasan, gampang nyerah, dikit-dikit ngeluh. Ngerjain sesuatu baru sebentar, let's say podcast gitu, baru bikin 1 episode, 2 episode, wah yang nonton nggak ada, atau yang nonton cuma dikit, udah nyerah, nggak bisa konsisten, karena biar gimana pun, ketika lu ingin mengejar impian lu, of course jalannya nggak lempeng. Apalagi kalau lu bukan siapa-siapa, lu bukan orang kaya, lu bukan artis, lu bukan public figure, jalannya bakal susah banget. Karena kenapa? Nggak ada orang yang kenal lu, nggak ada orang yang peduli sama lu. Justru itu, zona males lu itu tuh yang harus lu tinggalin. Lalu bagaimana zona nyaman? Justru zona nyaman itu harus lu cari. Nah kan lucu, orang udah capek-capek menemukan, mencari, membentuk, membangun zona nyaman, ya lu suruh keluar gitu loh. Keluar dari zona nyaman, di-encourage supaya jangan jadi karyawan terus. Itu sering banget gue dengar tuh, jangan jadi karyawan terus. Bikin bisnis, harus jadi entrepreneur. Oke, jadi entrepreneur. Tapi kan masalahnya, gue ngelihat nggak semua orang itu memang bisa jadi entrepreneur. Bangun pagi aja lu udah males. Ngerjain sesuatu pekerjaan yang mestinya lu kerjain, permintaan dari klien aja lu males ngerjainnya. Itu aja udah susah. Tapi akhirnya kan banyak orang kan, ini juga ya kan, kita negara kita ini suka over glorified dengan entrepreneurship ya. Akhirnya keluar dari kerjaan, mempertaruhkan semua uangnya, nggak mikir-mikir lagi, nggak ada planning, nggak research. Kalau ini sebenarnya bisnisnya dia ini produk market fit-nya ada atau enggak. Yang penting gue harus jadi entrepreneur, kan keren karena title-nya entrepreneur. Kartu namanya CEO atau founder gitu. Ya udah akhirnya tanpa perhitungan matang, nggak ada skill bisnis, nggak tahu cara gimana mengoperasikan bisnis, menjalankan bisnis, ya udah akhirnya uangnya habis kan lu pusing, lu stres, ya itulah yang dicari motivator supaya lu lagi stres, capek, demotivasi, lu ikut kelas mereka. Nah, tapi menurut gua, lu jangan tinggalin comfort zone lu. Kalau misalnya lu di titik, misalnya, let's say gini ya, lu pekerja kantoran, lu di titik di mana posisi lu udah tinggi banget, lu pengen melakukan sesuatu gitu, hal yang lain, it's okay. Tapi kan lu nggak perlu meninggalkan comfort zone lu ini, posisi lu ini, income lu ini. Karena kenapa?
Gua menemukan banyak orang buru-buru mau keluar dari comfort zone, mencapai comfort zone, menemukan comfort zone mereka aja tuh mereka nggak bisa sampai mati. Nah ini lu udah capek-capek dapetin comfort zone, lu disuruh keluar kan goblok. Jadi gimana caranya kalau menurut gua ya lu expand comfort zone lu. Apa yang lu udah punya sekarang lu expand lagi. Lu udah jago nih, posisi lu tinggi di marketing, ya udah coba lu lihat apa sih yang bisa gue expand lagi, apa skill gue yang bisa gue tambah, jadi sebuah skill set yang baru, dan lu stretch selebar-lebarnya tanpa perlu meninggalkan comfort zone lu ini. Apa yang lu udah raih ini. Kan bego kalau misalnya akhirnya lu nggak bisa makan kan, karena nggak ada duit lu udah keburu habis. Nah, itu tuh yang sebenarnya harus lu pertimbangkan baik-baik. Jangan begitu gampang kemakan dengan kata-kata motivator keluar dari comfort zone lu. Enggak. Tapi perluas comfort zone lu. Kalau misalnya kayak di gua kuliah ekonomi marketing, pekerjaan gua banyak di bidang marketing dan branding. Ya ketika gua mau mulai podcast, karena gua memang dari dulu gua suka banget dengan acara talk show dan bermimpi one day gua pengen punya acara talk show sendiri dan ada peluang itu di podcast, ya itu gue coba, gue explore, gue ngundang banyak orang dari berbagai macam background, ada yang orang biasa yang mungkin bukan public figure, ada yang public figure, ada yang CEO top di Indonesia, banyak orang-orang hebat yang akhirnya bisa gue undang. Dan kalau gue pengen monolog kayak begini, ya udah gue bisa melakukannya. Karena kenapa? Gue explore, gue tambah, gue belajar, skill-skill baru yang untuk menunjang tanpa gue perlu meninggalkan apa yang udah gue capai dulu. Ilmu-ilmu yang dulu gue udah capai pun tetap gue pakai sampai sekarang. Itu di-expand, bukan ditinggalin. Jadi kesimpulannya adalah jangan tinggalkan comfort zone lu, tapi tinggalkanlah lazy zone lu, zona malas lu. Perluaslah comfort zone lu. Jangan begitu gampang termakan kata-kata motivator. Karena kenapa ya? Mereka jualannya, produknya adalah motivasi dalam rupa kelas atau seminar. Bagaimana cara mendapatkan motivasi? Buat gue, ya motivasilah dari diri lu sendiri. Big goals lu itulah yang harus memotivasi lu untuk terus nggak nyerah, untuk terus persisten mencapai impian lu. Ada pertanyaan, ada cerita, atau ada yang mau pengen sharing, boleh langsung ke kolom komen. Ketik di situ, nanti gue akan coba bales. Kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.